Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan tentang apa itu bara api. Bahwa sesungguhnya bara api ini adalah sebuah organisasi perkumpulan masyarakat. Bara api adalah singkatan dari Barisan Anak Rantau dan Mantan Narapidana. Asal-usul berdirinya organisasi bara api ini adalah berawal dari pemikiran yang sama antara tiga orang, antara lain saudara almarhum Zulhermanto alias Legok, saudara Dedi Alpian, bersama saya sendiri, saya diharap sarjana hukum, tentang pemikiran terhadap stigma bahwa narapidana itu adalah penjahat, mantan penjahat. Juga bahwa narapidana itu adalah orang-orang jahat. Dari pemikiran yang sama bahwa ketetapan terhadap equality before the law, bahwa semua manusia, semua masyarakat sama haknya di mata hukum. Itu pemikiran kami. Bila stigma terhadap narapidana itu penjahat, mereka adalah orang jahat, sehingga equality before the law itu untuk realisasi dari masyarakat terhadap mereka banyak ketimpangannya. Bahkan di perusahaan-perusahaan ataupun di pemerintahan masih memegang sistem bahwa para mantan narapidana ini adalah kelompok kelas 2. Andaikan dalam satu perusahaan itu ataupun dalam satu instansi itu membutuhkan satu pekerja, tentunya mantan-mantan narapidana ini menjadi golongan kelas 2. Jadi sangat bertentangan sekali dengan equality before the law. Dan kemudian undang-undang besar kita mengatakan bahwa semua masih sama dengan hukum, bahwa mempunyai hak yang sama dalam penegakan hukum, dalam bela negara. Bila stigma narapidana seperti itu untuk kesamaan di mata hukum tidak akan terlaksana. Oleh karena itu kami melihat bahwa hal itu stigma itu harus segera dihapuskan, dan kemudian harus ada upaya untuk berbuat bahwa ketika narapidana itu, ketika seseorang itu mengalami ataupun melakukan perbuatan pelanggaran hukum, tentunya aparat kepolisian, penyidik, kejaksaan sampai ke hakim memposisikan dia sebagai orang bersalah. Banyak orang yang merasa didudukkan ketika didudukkan atau berawal ketika ditangkap oleh pihak kepolisian, ketika didudukkan di meja pesakitan, itu sudah merupakan satu beban mental yang sangat berat. Dengan sendirinya kepercayaan diri, dengan sendirinya merasa minder. Bahkan ada yang merasa udahlah semuanya sudah habis. Itu banyak terpikirkan oleh mereka-mereka yang pernah mengalami permasalahan-permasalahan hukum. Namun kami menganggap itu tidak boleh terjadi, dan itu tidak perlu terjadi. Bahkan pemikiran itu kami ingin bantahkan
bahwa tidak semua orang berani mengakui kesalahan. Bahwa semua orang bersalah, tapi tidak semua orang berani mengakui kesalahannya. Narapidana itu bersalah, betul. Kami akui itu. Namun kami yakin orang yang berbuat salah itu belum tentu akhir dari segalanya. Salah boleh. Bahkan ada orang yang mengatakan lebih baik salah daripada tidak sama sekali. Bahkan kita balik lagi, di luar itu masih banyak orang yang bersalah, tapi mereka belum menebus kesalahan. Justru satu langkah lebih baik, lebih maju, lebih baik narapidana yang melakukan kesalahan itu dan mereka telah menebus kesalahannya. Mereka telah dibina negara, mereka diberi lisensi sama negara bahwa mereka telah bisa kembali kepada masyarakat. Dengan lisensi itu, kami menganggap bahwa mantan narapidana itu justru akan lebih baik, bahkan lebih baik daripada orang yang di luar. Namun bagaimanapun upaya yang dilakukan oleh pihak pemasyarakatan, dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM, Kanwil Dirjen Pemasyarakatan, bagaimanapun upaya yang mereka lakukan di dalam, bila kita di luar tidak membarengi dengan sambutan, dengan pemberian dukungan terhadap para narapidana yang baru keluar, akan sulit mereka menunjukkan bahwa mereka sudah berubah, bahkan lebih baik. Oleh itulah kami dari Barisan Anak Rantau dan Mantan Narapidana yang membentuk satu organisasi ini menyiapkan diri. Kami tidak ingin melihat bahwa seseorang yang telah keluar dari rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan kembali lagi ke dalam itu karena efek sosial, karena kebutuhan yang tidak terpenuhi, karena tidak adanya panduan, tidak ada yang membimbing. Pengalaman saya, alhamdulillah saya masih memiliki pendidikan yang lumayan, punya dukungan dari keluarga dan orang tua. Ketika masuk ke lembaga pemasyarakatan, ke rumah tahan, yang bila dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain yang lamanya sangat lama, saya sendiri aja merasa bingung begitu keluar. Padahal saya begitu keluar disambut keluarga, diberi pekerjaan, diberi modal, sambut teman-teman, karena kesalahan saya tidak merugikan orang, hanya merugikan diri saya sendiri. Begitupun saya bingung, apalagi mereka yang 5 tahun, 6 tahun, 12 tahun, 10 tahun, bagaimana mereka di masyarakat kembali? Bagaimana mereka menyusulkan diri? Bagaimana mereka mencari nafkah bila kita di luar tidak mendukung dan tidak menyambut mereka dengan baik? Maka itulah Barisan Anak Rantau Mantan Narapidana ataupun bara api ingin memposisikan diri. Kita ingin menjadi suluh, kita ingin menjadi pelita, lentera bagi mereka yang mau keluar. Kemudian bara api juga mendirikan satu lembaga bantuan hukum yang kami anggap sangat perlu. Kenapa kami anggap sangat perlu? Begitu banyak kejadian-kejadian di dalam rutan yang menimpa para narapidana, bahwa permasalahan-permasalahan hukumnya tidak bisa diatasi, tidak ada yang bisa menyelesaikan. Mereka tidak mempunyai uang, mereka tidak mempunyai koneksi. Ketika permasalahan keluarga, ketika permasalahan harta bendanya di luar terjadi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ada lembaga bantuan hukum bara api yang diberi nama Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Bara Api. Para narapidana yang dalam tahanan rutan atau tahanan lapas, kami anggap mempunyai satu tempat bagi dirinya untuk mengadu terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang dialami keluarganya,
di luar ketika dia di dalam penjara. Nah, ini satu hal yang kami anggap sangat berguna. Karena ketika mereka bermasalah dengan hukum, dan ketika hukum itu sendiri telah menghilangkan separuh hak hidupnya untuk baik di dalam rumah tahanan atau lembaga masyarakatan, seharusnya hak hukum mereka juga, hak hukum keluarga mereka juga di luar itu dilindungi. Namun yang kami anggap, yang kami lihat selama ini, hal itu tidak tersentuh. Kemudian kami dari Barisan Anak Rantau Mantan Narapidana juga ingin memposisikan diri untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang sudah tidak rahasia umum dalam rutan. Fasilitasnya, pegawainya, kebutuhan untuk pemasyarakannya, pembinaannya. Dengan sumber daya yang ada, dengan usaha-usaha yang ada, Barisan Anak Rantau Mantan Narapidana dengan usahanya, kami harapkan bisa berkontribusi, berguna untuk melengkapi itu, untuk membantu mereka-mereka yang berjibaku dengan tugas-tugas khusus melakukan pembinaan terhadap para warga binaannya. Di samping itu, kami juga ingin menjadikan diri kami, organisasi Bara Api ini tentunya, sebagai tempat untuk menjembatani adanya miskomunikasi antara narapidana dengan pegawai ataupun pejabat di Kementerian Hukum dan HAM ataupun Dirjen Lapas tentang pengurusan-pengurusan yang mestinya memang hak mereka, seperti pengurusan bersyarat, bebas bersyarat, izin bersyarat, cuti bersyarat. Yang selama ini kami lihat dan kami pelajari, ini menjadi ruang gelap. Ini menjadi satu pintu masuk celah terjadinya tindak korupsi. Di situ harus ada pembayaran, di situ harus berbagai macam. Padahal itu adalah hak mereka. Dengan adanya Barisan Anak Rantau Narapidana, kami menjadi jembatan antara rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan dengan kantor wilayah atau Kanwil Hukum dan HAM terhadap itu. Yang kemudian lagi kami anggap sangat perlu adalah bahwa tidaklah cukup mereka dibina dengan dikurung saja. Paling tidaknya di dalam rumah tahanan itu atau dalam lembaga pemasyarakatan, mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran hukum itu diberilah sedikit penyuluhan tentang hukum, biar para narapidana itu nanti setelah keluarnya mengerti sedikit, karena banyak orang yang tidak begitu mengerti tentang apa yang dia lakukan, bahwa itu salah, sehingga akibat itu dia masuk. Jangan terjadi dua kali. Ketika mereka di dalam, alangkah baiknya ada penyuluhan-penyuluhan tentang hukum yang sifatnya sangat mendasar kebutuhan masyarakat. Yang seterusnya, organisasi Bara Api ini adalah organisasi masyarakat yang mana pada umumnya kami adalah organisasi yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ingin berkontribusi dalam hal pembangunan bangsa, mengisi kemerdekaan, siap untuk menjadi komponen cadangan pertahanan negara, juga siap dalam hal membantu penegakan hukum, siap dalam hal berperang terhadap narkotika dan obat-obat terlarang, dan kemudian siap untuk menjadi garda terdepan membantu pihak keamanan, pihak kepolisian dalam menciptakan keamanan ketertiban masyarakat. Juga sebagai bentuk keikutsertaan kami di Barisan atau Mantan Narapidana yang kami dirikan ini juga,
menyiapkan lembaga investigasi, monitoring, analisis data. Yang mana hasil informasi investigasi informasi yang telah kami analisis ini akan kami berikan kepada pihak-pihak terkait sebagai social control atau sebagai bentuk untuk penegakan hukum. Kami anggap hal ini nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi negara, tentunya bagi bangsa dan agama. Itulah sekilas tentang Barisan Anak Rantau dan Mantan Narapidana atau Bara Api yang kami bertiga, saya Saidi Harahap Sarjana Hukum, almarhum Jul Hermanto alias Legok, juga Dedi Alpian, dirikan di Kota Dumai dengan akta notaris nomor 7 tahun 2017, notaris LPTSH SH, dan kemudian dilakukan penetapan pengadilan di Pengadilan Negeri Dumai dengan NPWP Kota Dumai. Kami anggap bahwa bila ada hal-hal yang dianggap perlu dipertanyakan terhadap organisasi ini, maka kami dengan sendirinya menciptakan blog, mendirikan blog, membuat blog dengan nama blog Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Bara Api, di mana hal-hal yang kami lakukan, susunan pengurus, rencana kerja, struktur, segala macam ada di sana. Demikian yang dapat saya sampaikan terhadap penjelasan singkat tentang Bara Api ini. Hal-hal yang diperlukan terkait ini bisa langsung kepada saya, baik melalui email dengan email saidiharahapsh90@gmail.com. Bisa juga WA di 085271867774. Bisa juga di blog Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Bara Api, atau bisa langsung di Sekretariat Umum kami di Jalan Patimura nomor 99 Kota Dumai, atau di Jalan Non Amir nomor 1 Kota Dumai, atau di channel YouTube Saidi Harahap Sarjana Hukum. Demikian bara api sekali dinyalakan tidak akan terpadamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.